Jadi cuman kayak gue aja ya kayak ngerasain, oh iya ya gitu, begini kalau isoman di kosan. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini gue masih melakukan isoman, mungkin ini hari keberapa ya, 9 atau 10 gitu. Ketika kita mau memutuskan isoman itu memang tidak mudah ya teman-teman, karena harus ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, mungkin kita harus tahu dulu kondisi kita. Ketika kita nyatakan bahwa kita COVID-19 ini, apakah kita termasuk yang tidak bergejala ringan ataupun juga bergejala berat. Nah, kita harus tahu dulu gitu loh. Yang kedua, mengenai tempat. Kalau tempat, mungkin ketika kita isoman itu kita masih bisa nggak untuk isolasi dengan orang lain, ataupun mungkin yang berkeluarga yang di rumah kan, ada nggak misalkan kamar kemudian ada kamar mandinya di dalam, bisa nggak gitu, misalkan tidak bercampur dengan keluarga yang lain. Kemudian ada misalkan tempat berjemurnya atau enggak lah, hal-hal seperti itulah yang kita harus pertimbangkan. Selain itu, ketika kita menjalani isoman juga ya memang kita agak keluh kesah gitu. Contoh kayak gua aja yang di kosan sendiri, mungkin yang isoman di rumah gitu ya, dengan keluarga lain masih sedikit mudah gitu loh. Karena apa? Karena ketika kita membutuhkan sesuatu, kita makan ini itu tuh masih bisa dibantu gitu loh dengan keluarga yang masih sehat lah, atau keluarga yang tidak terpapar gitu loh. Tapi bagi yang di kosan seperti gua, seperti sekarang ini nih, kayak gini nih, ada beberapa kesulitan. Ketika gua di sini untuk menjalani isoman, otomatis kan gua nggak bisa kemana-mana. Misalkan taruhlah gua butuh makan pun agak bingung gitu loh. Kemudian belum lagi misalkan kebutuhan cari obat ataupun kebutuhan lain, misalkan air minum segala macam. Nah, di sini itu tuh susah gitu, kita keluh kesah untuk itu. Seperti gua kemarin kan, ketika gua habis konsultasi dengan dokter kan gua dikasih resep. Nah, resepnya udah dapet, tapi gua bingung gimana ini gitu untuk cari obatnya. Bisa aja misalkan gua kayak sekarang kita ada Gojek atau Grab, itu bisa aja lewat itu, tapi kan dengan kondisi barang yang lagi sulit, kayak misalkan gua kan dikasih resep antivirus, itu tuh kan nggak bisa cuman nyari di satu apotek aja. Ketika memang nggak ada, ya harus cari di apotek lain. Nah, kalau misalkan menggunakan layanan lain itu kan nggak mudah. Gue sih bersyukur kemarin itu gue ada temen gue sukut gitu yang deket-deket lah dari gue sini, jadi gue masih bisa minta tolong. Gue bilang, men, gue butuh ini nih bantuan karena gue lagi isolasi untuk cariin obat. Nah, dia cariin tuh obat, dan ternyata memang benar bahwa obat antivirus sama antibiotik yang dikasih resepnya dari dokter itu nggak nemu gitu loh, padahal dia udah cari sampai ke beberapa apotek. Alhamdulillah berkat temen gua, ya udah dia bisa cariin obat gitu buat gue. Ada beberapa keterbatasan ketika isolasi di kosan seperti ini. Yang pertama soal makan gitu loh. Soal makan pun kan kalau yang di rumah mungkin ya, kalau yang di rumah bisa masak, atau misalkan ada keluarga yang lain membantu untuk buatin masakan atau beliin makanan. Tapi kalau di sini kan gua terbatas, paling gua cuman ada alat buat masak nasi sama manasin air aja gitu. Sementara untuk yang lainnya agak susah. Otomatis ya salah satu solusi untuk gua bisa dapat makan yaitu dengan pesen di aplikasi online, ada Grab, ada Gojek gitu loh. Cuman kan memang terkendalanya ya maaf aja ya, dengan fasilitas itu memang semuanya mudah, misalkan kita mau nyari makan apapun ada gitu loh. Cuman kan ongkos kirim dari aplikasi itu lumayan. Belum lagi misalkan ada ada biaya aplikasi 3.000, kemudian ongkos kirimnya berapa. Taruh misalkan kayak gue misalkan nih mau beli soto harganya taruh misalkan 15.000.
kemudian ongkos kirimnya 12.000, tambah lagi biaya aplikasinya 3.000 gitu. Itu udah berapa gitu loh. Padahal harga sotonya kan sebenarnya cuma 15.000. Nah, kalau misalkan itu berjalan tiap hari dan sehari bisa 2 kali atau 3 kali, itu lumayan gitu untuk dalam waktu beberapa hari gitu loh. Kondisinya sih seperti itu, memang gua alamin. Aduh, juga lumayan. Mungkin bagi sebagian orang sih ya udah nggak ada masalah gitu loh. Cuman kan bagi yang sebagian orang yang gue sendiri rasain itu lumayan. Ya paling ngakalinya bisa kalau misalkan gini, kita di satu toko belinya sekali tapi untuk makan 2 kali atau 3 kali gitu loh. Cuman itu harus beraneka ragam di tempat warung makan yang kita beli di online-nya itu. Yang kedua, selain makan kan kita butuh obat-obatan, itu yang gue cerita itu. Kalau butuh obatan memang gue pikir agak susah ya untuk online, jadi kita memang harus ada orang yang dipercaya untuk cari obat-obatan itu gitu loh. Selain itu kayak butuh air nih gitu loh, butuh air karena misalkan air galon habis gitu loh. Mungkin nggak tahu sih, gue sebenarnya kayak bisa aja sih lewat online kayak gitu tuh, aplikasi itu. Cuman kayak kita nggak enak gitu kalau beli air ya 1 galon berat banget gitu kan bagi mereka, sesuatu yang lumayan menantang lah. Ada keluh kesahnya ketika kita menjalani isoman sendiri gitu loh. Ada mungkin yang paling kerasa sih kayak orang-orang yang isoman kayak di kosan seperti ini gitu loh. Hal-hal yang sederhana aja kayak makan, untuk minum kayak gitu, untuk cari obat-obatan itu agak susah. Tidak begitu berat mungkin bagi orang-orang yang isolasi di rumah gitu loh, karena masih ada keluarga lain yang bisa membantu. Wah, seneng banget gitu loh, teman gue bisa nyariin obat, bisa nyariin ini itu gitu loh. Tapi memang kita juga nggak enak ya carian yang kepentingan yang yang kecil-kecil yang lainnya. Nggak enak juga untuk nyuruh-nyuruh gitu teman-teman gitu loh. Misalkan cari ini itu nggak bisa semudah itu. Kalau misalkan di rumah sih masih mendingan, karena kayak dulu kan gue ketika istri sedang isoman juga, sempet udah tahun lalu gitu isoman juga ya, gue masih bisa gitu loh, karena gue waktu itu juga gue baik-baik aja. Ya udah, dia isolasi di kamar sendirian, ya udah semua kebutuhan dicoba untuk gue bantu gitu. Tapi kalau kayak gini sendiri lumayan sih teman-teman. Ya itulah keluh-keluhan yang melakukan isoman. Coba misalkan kalau isolasi itu satu keluarga isolasi, kemudian kebutuhannya tidak ada yang membantu, ya udah gitu loh, akhirnya dia nyari sendiri. Kalau kita masih punya masih punya moral gitu untuk menjaga orang lain, ya kita usahain aja di rumah sendiri, atau kita berisolasi kita isoman, kemudian juga kebutuhan ya sebisa mungkin gitu. Ya gue beli dulu beberapa persiapan yang gue bisa beli lah gitu, yang kira-kira awet. Misalnya kayak telur gue beli dulu karena masih bisa direbus, kemudian kayak mie lah buat backupan gitu kan, kemudian kayak sarden lah buat kalau misalkan kita males untuk pakai aplikasi segala macam karena ribet juga kan. Ya udah, itu yang ada gitu sesekali. Kemudian kayak air nih, kayak sekarang gua air udah mau habis gitu loh, kayak 1 galon itu tuh gua bingung juga, aduh gimana ya ini nih, udah mau habis gitu. Sementara isolasi masih beberapa hari lagi. Kalau mau nyuruh temen nggak enak untuk cuman beliin air doang. Ini cuman kayak gua aja kayak ngerasain, oh iya ya gitu, begini kalau isoman di kosan. Yaudah, yang penting semoga semuanya baik-baik aja. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir.